Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa agar kita dapat mempersiapkan diri menyambut hari Natal. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena walaupun dalam situasi pandemik COVID-19 ini, Engkau masih memberikan kami peluang untuk bertemu dan berdoa bersama, walaupun hanya secara online. Arahkanlah hati kami dengan penuh iman dan pengharapan untuk menyambut hari kelahiran Putramu, penyelamat umat manusia. Semoga dengan menyadari bahwa Engkau telah mencurahi kami dengan cinta kasih, kami akan mengalami kebahagiaan sejati akan keselamatan-Mu. Bantulah kami agar dapat mengungsikan kebahagiaan sejati ini kepadamu, sesama kami, agar kami dapat menghadirkan cinta kasih-Mu dan mengalami cahaya-Mu, menerangi keluarga dan kehidupan kami. Kami memohon ini melalui Yesus Kristus, terang dunia dan Tuhan kami. Amin. Dengan hati terbuka, marilah kita mendengar sabda Tuhan, agar pikiran dan hati kita diterangi oleh kehadiran Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akan tampak tanda-tanda pada matahari, pada bulan dan bintang-bintang, dan pada bumi. Bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena cemas berhubung dengan segala sesuatu yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan bergoncangan. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semua itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Oleh karena itu, jagalah dirimu, jangan sampai hatimu syarat dengan pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan jangan sampai hari Tuhan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu mendapat kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, kita sudah memasuki Minggu Advent yang pertama. Bacaan-bacaan suci yang kita dengarkan pada hari ini mempersiapkan kita dalam menyambut kedatangan Yesus, Sang Juru Selamat yang dinantikan. Dalam bacaan pertama, dilukiskan tentang janji Tuhan kepada bangsa Israel melalui Nabi Yeremia. Janji itu memberikan harapan dan kekuatan untuk umat Israel. Janji itu adalah akan ada seseorang yang adil dari keturunan Daud dan dia akan menjadi raja. Raja itu akan melakukan yang adil dan benar, dan di seluruh negeri orang Yahudi dan penduduk Yerusalem akan diselamatkan dan akan hidup aman. Janji ini ditegaskan kembali oleh penginjil Lukas bahwa Yesuslah Raja Penyelamat yang dijanjikan oleh Allah
untuk Israel dan seluruh umat manusia. Kedatangan Yesus akan membawa keselamatan. Penginjil Lukas juga menegaskan supaya senantiasa berjaga-jaga dan berdoa dalam menantikan kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya. Akan ada tanda-tanda alam dan ada kegoncangan besar dalam alam semesta ini. Orang beriman tidak perlu takut dan bingung, atau bahkan berpura-pura tidak tahu. Malah harus berdiri dengan teguh dan mengangkat muka untuk menyambut hari keselamatan itu. Kedatangan Anak Manusia tidak diketahui waktunya. Tuhan datang dengan tiba-tiba. Maka orang perlu selalu berjaga-jaga dan bersiap-siap setiap saat. Jangan sampai hidup dengan keadaan hati yang masih dibebani oleh pikiran dan kesibukan duniawi. Kesibukan duniawi membawa orang untuk tidak pernah memikirkan Tuhan dan sesama, bahkan membawa orang untuk selalu hidup dalam pesta pora, kebimbangan terhadap urusan harta, dan kekayaan yang berlebihan. Tidak jarang pula mendewakan kekayaan tanpa memperhitungkan urusan hidup rohani dan perbuatan baik kepada sesama. Boleh jadi situasi dunia yang semakin kacau pada saat ini adalah kumpulan dari berbagai akibat perbuatan-perbuatan manusia, sehingga membawa malapetaka bagi dunia dan segala isinya. Dalam situasi seperti ini, manusia perlu memperhatikan kembali cara hidup atau pola hidup, berjaga-jaga sambil berdoa. Selalu punya kesadaran dalam diri agar hidup mesti dikuasai oleh Roh Allah sendiri yang akan menuntun manusia untuk boleh berbuat baik dalam hidup setiap hari. Berjaga-jagalah dan berdoa, karena doa memberikan kekuatan untuk dapat menghadapi segala sesuatu yang tidak diketahui, termasuk situasi dunia yang saat ini dilanda pandemik. Paulus mengucap syukur kepada Tuhan atas iman umat di Tesalonika yang tetap bertahan dan tetap teguh kepada Tuhan dalam situasi yang kurang baik. Dengan demikian, Paulus menasihati bagaimana seharusnya kelakuan mereka yang baik dan benar yang harus ditunjukkan dalam tindakan nyata. Kasih Allah menjadi dasar untuk mereka tetap bertahan. Tujuannya adalah agar mereka menjadi suci dan tidak bercela sampai pada kedatangan Yesus yang kedua kalinya dan dapat menerima hidup yang kekal dan sejati dalam Kristus. Masa Advent adalah masa menantikan kedatangan Tuhan. Hendaknya masa ini dimanfaatkan sungguh-sungguh untuk menjaga diri, menjaga hati, menjaga dunia ini agar tidak hancur oleh kekuatan-kekuatan jahat. Yang terpenting adalah berjaga dan berdoa, sehingga pada akhirnya dapat menikmati waktu pembebasan, keselamatan yang sejati saat ini maupun akhirat. Tuhan memberkati. Amin. Saudara semua
Marilah kita bersama-sama dalam doa penutup. Allah Bapa yang Maha Mulia, kami berterima kasih dan bersyukur kepadamu atas kegembiraan dan sukacita yang Engkau berikan kepada kami melalui kedatangan Putramu Juru Selamat manusia. Bukalah hati kami untuk menerima Yesus Kristus lahir di dalam diri kami dan keluarga kami, serta semua umat di Kuk Pembetuen, agar kami senantiasa mengalami cinta kasih-Mu dalam perayaan Natal nanti. Walaupun berada dalam keadaan pandemik ini, bimbinglah kami untuk terus mengungsikan cinta kasih-Mu kepada sesama umat manusia. Kami berdoa ini demi Yesus Kristus, Raja dan Penyelamat kami. Amin. Dan marilah kita sama-sama mendoakan sekali Bapa kami, sekali Salam Maria dan kemuliaan. Bapa kami yang ada di syurga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam syurga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan sewaktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.